Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz dan kita akan berbincang langsung bersama dengan Rizka Friani, pengamat pasar modal melalui aplikasi Zoom. Ya, selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi Mas Pak. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan mereview pergerakan indeks harga saham gabungan nih. Kita tahu masyarakat internasional, para investor tentunya sedang menantikan apakah pekan ini rapat Dewan Gubernur baik Bank Indonesia maupun The Fed begitu akan memberikan sinyal-sinyal lagi nih bagi pergerakan market. Bagaimana tanggapan Anda Mbak Rizka? Ya, tentunya Mas Pras, memang dari sisi masyarakat investor sendiri itu melihat bahwa keputusan dari The Fed sendiri ini sangat dinantikan. Jadi mereka memproyeksikan terhadap keputusan kebijakan Federal Reserve yang dapat memberikan petunjuk ke depan terkait dengan pengurangan aset yang akan dimulai. Ini kan kita berbicara mengenai tapering off ya. Tapi kalau dilihat sendiri dari sisi The Fed-nya, di mana Jerome Powell itu tidak ingin mengisyaratkan adanya kenaikan suku bunga. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Suku bunga tetap dipertahankan di level yang rendah, namun dari sisi tapering off ini kemungkinan memang akan dilakukan. Cuma yang dinantikan oleh pelaku pasar lebih kepada kapan timingnya. Kemudian ini juga memang akan berpengaruh terhadap keputusan Dewan Gubernur BI terkait dengan suku bunga ya. Namun kalau kita lihat lagi bahwa dari Deputi Gubernur BI sendiri ini melihat dengan suku bunga yang rendah ini kan masih cukup baik untuk kita menggerakkan sektor kredit. Kalau kita perhatikan sektor kredit perbankan saat ini kan memang tumbuhnya tidak cukup baik ya. Jadi diperkirakan untuk suku bunga Bank Indonesia sendiri ini masih akan tetap dipertahankan di level 3,5%. Oke, berarti kalau kita lihat dengan pembukaan market hari ini di Jepang, kemudian Korea Selatan dan juga positif, akankah juga ikut mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan kembali lagi menyentuh level psikologisnya, misal ke 6.200-an nih Mbak Rizka? Iya, untuk ke level 6.200-an ini tentu memang masih memungkinkan, tapi saya lihat tidak dalam jangka dekat ya, karena di dalam range tekan ini lebih kepada wait and see. Jadi untuk pergerakan hari ini pun saya melihat ada potensi pergerakan yang relatif konsolidasi di level support 6.095 dengan level resistennya 6.145. Oke, berarti pergerakannya tidak akan jauh berbeda dengan beberapa pekan sebelumnya. Dalam artian ranging antara 6.000, 6.100 begitu. Dalam artian juga berarti 6.100 menjadi level krusial bagi pergerakan indeks harga saham gabungan. Profit taking kembali nih, Mbak Rizka. Iya, profit taking saya rasa juga tidak terlalu signifikan ya Mas ya. Jadi sekarang cenderung orang lebih mengambil kepada saham-saham yang memang big caps, yang memiliki kapitalisasi besar dan fundamental juga yang cukup baik. Kita bisa lihat pada pekan lalu memang di sini saham-saham yang sebelumnya bergeraknya lebih stagnan ya, sekarang sudah berbalik arah gitu, seperti ASI, Telkom banyak dibeli oleh investor asing. Oke, tapi kalau kita lihat dari sektor komoditas, kemarin kan sempat ramai juga, khususnya dari sisi peternakan, begitu, di mana peternak dipanggil juga akhirnya ke istana untuk berbincang kepada Presiden Joko Widodo, dan ada subsidi yang diberikan untuk pakan ternak dalam bentuk subsidi harga jagung. Akankah ini juga memberikan sentimen untuk poultry misalnya, dari sisi sektornya? Iya, berbicara mengenai poultry tentunya memang terkait dengan harga pakan ternak yang sebelumnya mengalami peningkatan, namun kalau kita lihat harga telurnya ini tidak sebanding ya. Harga telur kan juga cukup tertekan, padahal kalau dilihat yang bagus itu adalah harga telur dari harga pakan, dan harga telur itu berbandingannya 1:3. Jadi ketika harga pakan yaitu 7.000, harga telurnya itu adalah di 21.000. Sementara kan kalau kita lihat sekarang harga telur kisarannya di 16.000 sampai di 17.000 ya. Jadi sebenarnya peternak ini mengalami kerugian. Jadi dengan pemerintah memberikan subsidi sebesar 4.500 per kilo, ini tentunya sangat membantu dari sisi peternak juga. Dan kalau kita lihat dari sisi saham
di sini misalnya Sharon Pokpan ya, ini juga memberikan sebuah hal yang positif. Mungkin tidak bisa dilihat nanti dalam kuartal ketiga, tapi ini bisa kita lihat nanti di kuartal keempat. Oke, apakah itu bisa menjadi pilihan investasi pada saat opening market nanti untuk saham-saham sektor poultry misalnya? Iya, kalau untuk saham sektor poultry sendiri, khususnya Cepin gitu ya, kalau saya lihat ini memang harganya juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi kita masih bisa lakukan akumulasi beli, namun kita coba juga maintain dari risikonya gitu. Jadi ketika Cepin itu sudah menyentuh level yang cukup diperhatikan untuk Cepin itu di kisaran nanti di 6.850 dan targetnya itu nanti di 7.000. Oke, sampai dengan 7.000. Berarti kalau kita lihat pada saat closing market di 6.750-an dan tren dalam 3 bulan terakhir ini sedang ada pembalikan arah ke atas, masih ada ruang ini ya Mbak Rizka untuk bisa mendapatkan cuan ya? Iya, masih ada ruang, cuma memang relatif lebih terbatas. Baik, tapi kalau kita lihat Java bagaimana? Apakah sama? Ini sebenarnya sama ya, karena kan kalau kita lihat ini juga semua dalam satu sektor yang sama gitu. Cuma memang lebih kepada atraktif dari pergerakan saham itu sendiri. Nah kalau untuk Java saya lihat ini masih rekomendasi beli juga dengan target price itu relatif lebih sempit di level 2.100. Oh oke. Berarti masih lebih menarik Cepin lah dibandingkan dengan Java ya. Baik, kita beralih ke sektor lain. Perbankan juga adanya red issue untuk mengejar target dari sisi kita tahu dana pencadangan ataupun pendanaan yang diharapkan dari POJK dengan modal inti sekitar 2 triliun begitu. Apakah ini perlu ataupun layak juga dicermati oleh investor? Ya, untuk red issue sendiri di tahun 2021 memang ini adalah rekor tertinggi ya sepanjang sejarahnya. Kita pernah pada saat itu level tertingginya di tahun 2017 74,92 triliun. Tapi untuk di tahun ini kan memang sudah mencapai 149 triliun realisasi dengan untuk yang mau mencatatkan right issue di sejak 14 September gitu ya, dari awal tahun sampai 14 September. Kemudian ketika kita melihat perbankan sendiri, di sini perbankan itu kan bisa dibilang ini adalah emiten-emiten yang memang untuk memenuhi kebutuhan daripada kewajibannya. Jadi saya lihat ini bisa dibilang menarik karena memang mereka dari sisi performance juga tentunya akan meningkat ya, karena dengan permodalan yang bertambah ini kan tentunya mereka juga akan dituntut untuk performance yang lebih. Jadi bisa diperhatikan juga untuk saham-saham right issue. Kalau kita lihat ini ada 13 emiten perbankan ya yang melakukan right issue pada saat ini gitu hingga Agustus 2021 listnya yang ada gitu yang masuk pipeline. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dari pre-opening hari ini saja indeks sudah mulai ada sedikit tekanan begitu. Apakah ini juga akan mengantarkan salah satu paling tidak petunjuk lah bagi pergerakan IHSG bahwa tekanan masih akan terus berlanjut paling tidak di sepanjang sesi pertama? Iya, untuk tekanan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang sekarang market cenderung wait and see ya, karena ada menunggu keputusan The Fed, kemudian juga dari sisi Bank Indonesia. Jadi memang market relatif cenderung mengalami tekanan, namun nanti ada potensi penguatan kembali juga, Mas Pras. Baik. Itu saja, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa Anda berikan pada saat opening market nanti? Kita akan bahas di segmen berikutnya Mbak Rizka dan pemirsa. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Rizka Friani. Ya Mbak Rizka, dengan mencermati pre-opening tadi yang Anda katakan memang masih ada sedikit tekanan dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Lantas bagaimana dengan sektor perbankan? Ada beberapa yang sudah masuk dalam top loser, Bank BNI, kemudian juga ada beberapa diantaranya yang sudah mulai dilepas oleh para investor. Lebih kepada pergerakan yang wajar saja menurut Anda?
Iya, kalau saya melihat perbankan banyak mengalami penurunan atau tekanan pada hari ini lebih dikarenakan dengan bagaimana penyaluran kredit perbankan itu sendiri. Jadi ini kan kalau kita lihat sekarang orang lebih banyak ke pasar modal. Di pasar modal itu lebih tinggi dari sisi investor aja. Kenaikannya cukup signifikan untuk pendanaan dari pasar modal. Jadi ini ada hal yang berbeda antara kredit, pendanaan melalui kredit dan melalui pasar modal. Jadi memang ini menjadi sebuah tekanan untuk perbankan itu sendiri. Dan kalau untuk perbankan, namun kita juga bisa perhatikan ya, ini untuk jangka panjang sih masih cukup menarik seiring dengan nanti perekonomian yang kunjung membaik gitu, Mas Pras. Baik, dan kalau kita lihat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, nampaknya pre-opening yang tadi ada pelemahan dari pergerakan IHSG, nampaknya pada saat opening pun masih berlanjut minus 0,1% di level 6.125-an. Begitu Anda melihat bahwa tekanan ini hanya sementara, kemudian ada beberapa sektor yang mungkin bisa Anda rekomendasikan kira-kira tuh bicara mengenai kondisi dari fluktuasi pergerakan IHSG masih yang mana nih yang paling seksi menurut Anda, Mariska? Iya, yang paling seksi menurut saya melihat sektor otomotif ya. Di sini aneka industri, sektor aneka industri di otomotif sebenarnya Astra Internasional ini kan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, ini juga dari sisi penjualan mobil, motor atau bisa dikatakan adalah penjualan kendaraannya ini juga mengalami peningkatan. Jadi saya melihat untuk harga sahamnya juga masih cukup menarik untuk dicermati. Kemudian itu untuk Astra Internasional dengan target price di 5.800 ya, level support dan resisten yang bisa diperhatikan, supportnya itu di 5.375 dan level resistennya di 5.500. Kemudian saham-saham lain yang bisa diperhatikan juga adalah saham di sektor konsumer. Untuk saham di sektor konsumer, saya rekomendasikan ICBP. Dengan ICBP targetnya itu adalah di 9.500, kita bisa untuk simpan dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Untuk level supportnya di 8.075 dan level resistennya di 8.275. Kemudian juga tadi untuk saham Cepin yang sebelumnya sudah kita bahas bersama, bahwa untuk Cepin sendiri itu masih memungkinkan untuk target price di 7.000 dengan level support 6.600 dan resistennya di 6.850. Terakhir saham batubara ini juga bisa dikoleksi dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Kita bisa beli saham PTBA dengan level support dan resisten yang bisa diperhatikan itu support di 2.300 dan resistennya di 23.950 dengan target price-nya di 25.60. Baik, berarti ada Astra Internasional, kemudian Cepin dan PTBA nih yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini. Kalau kita lihat kan masing-masing emiten tadi sedang mengalami tekanan jual. Justru Anda melihat ini adalah peluang untuk kita melakukan aksi beli ya? Ya, ini merupakan sebuah peluang ya ketika kita melakukan beli kepada saham-saham yang memang dari sisi fundamental juga masih cukup baik. Jadi tekanan yang terjadi lebih dikarenakan profit taking yang cukup wajar. Baik, kalau begitu kan saya sampaikan terkait dengan opening market dari pergerakan IHSG, pemirsa mengalami pelemahan sekitar 0,21% di level 6.122,98. Kemudian Jakarta Islamic Index juga melemah 0,68% di level 538,73. LQ45 juga turun 0,64% di level 857,96. Itu dia, memang kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan memang sedang mengalami tekanan. Tapi tadi Mbak Rizka sudah menyebutkan ada beberapa saham emiten yang bisa dipilih-pilih untuk menyikapi perdagangan hari ini. Ada Astra Internasional yang didorong, kita tahu PPNBM diperpanjang kembali sampai dengan akhir tahun 2021. Anda melihat untuk Astra sendiri kan trennya sedang naik kencang nih dalam 3 bulan terakhir. Masih ada ruang untuk bisa mendapatkan cuan begitu Mbak Rizka? Iya, tentunya Mas Pras, karena kan Astra ini kalau kita lihat juga pada dalam 1 tahun terakhir aja, secara 1 tahun terakhir itu kenaikannya juga masih lebih sempit ya, baru 1,89% dan secara year to date-nya itu mengalami penurunan 10,37%. Jadi sekarang itu adalah potensi untuk Astra dalam kondisi rebound ya. Dan ini juga kalau saya lihat ya memang di bawah dari nilai wajarnya Astra di level 5.400 ini masih memungkinkan untuk kita akumulasi beli kepada saham Astra.
Posisi Astra bagaimana? Apakah menambah lagi pundi-pundinya di dalam begitu, dalam artian kita menambah lagi dana kita, atau di hold saja? Untuk ketika kita sudah punya, ya kita masih bisa hold ya. Namun kalau kita belum memiliki, ini masih menarik untuk kita lakukan akumulasi beli terhadap saham Astra. Dan kalau kita juga sudah punya, ya kita juga bisa lakukan akumulasi pembelian kembali ketika seperti halnya hari ini ya, saham mengalami penurunan ya. Ini kan lagi profit taking yang cukup wajar bisa dibilang. Baik, itu dia untuk Astra International bisa menjadi pilihan investasi, demikian juga dengan PTBA. Tapi kalau kita bicara mengenai secara keseluruhan IHSG, nanti akan ranging kemana kira-kira ini Mbak Rizka? Iya, range-nya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, nanti dia akan menguji IHSG di level 6.095. Ketika nanti IHSG mengalami penurunan hingga 6.095, makanya ada potensi emang penurunan lanjutan. Tapi saya melihat range terendahnya ini support quote-nya di 6.095 dengan level resistennya di 6.145. Oke, berarti 6.095 sampai dengan 6.145 itu dia pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Baik, berikutnya Mbak Rizka dan juga pemirsa akan kami sampaikan saham-saham apa saja nih yang pagi-pagi sudah mulai diburu para investor yang masuk dalam deretan top gainers. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bank BCA ini Mbak Rizka masuk dalam deretan top gainers. Kemudian Era Jaya, ada BBKP dan juga United Tractors. Dan berikutnya saham-saham yang sudah mulai dilepas oleh para investor masuk dalam deretan top loser apa saja? Ya, masih ada perbankan juga, yaitu Bank BRI, kemudian ada Telkom, RUNS, dan juga BBYB. Baik, Mbak Rizka, demikian update dari pergerakan indeks harga saham gabungan menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk segmen Market Buzz. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda sediakan, analisis dan juga rekomendasi saham pilihan untuk pemirsa IDX Channel, Mbak Rizka. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy ya, Mbak. Stay healthy, terima kasih Mas Pras. Ya, baik. Ya, pemirsa, demikian tadi informasi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan dan bagaimana investasi yang tepat begitu menyikapi pergerakan IHSG bersama dengan Mbak Rizka Afriani. Jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya akan kembali lagi hadir Fajar Wayong dan Mangi Feracong.